kenalin kami dari PO Podcast Opini. Hashtag bukan jualan. Ingat ya kawan-kawan, bukan jualan. Oke, kenalin ya, namaku Fitra Tugu Firmansyah. Siapa duluan nih? Siapa? Yang mana? Oke, dari ujung nih, dari ujung. Halo, gua Kiki. Enggak, aku aja deh. Aku Kiki. Halo, aku Paris. Ya, kita langsung lanjut aja lah. Oke. Boleh. Ini dari sumber kami nih. Boleh dikenalin? Boleh. Boleh. Ya. Baiklah, nama Kaku banget kayaknya. Iya. Lanjut. Nama saya Jamaluddin. Kebetulan saya narasumber untuk podcast ini atau materi kali ini ya. Diskusi kali ini lah. Oke, nah kawan-kawan, kalau kalian nih belum mengenal, jadi bapak ini, bapak ya, bapak ini Asal jangan om. Oh iya, salah satu guru nih di sekolah di Banjarmasin juga gitu. Jadi makanya kami mau mengundang bapak ini sebagai narasumber di acara Ya, kami. selain dekat gratis pula kan. Boleh. Enggak, nanti kopi aja satu. Iya, Oke. rekeningnya 08. Oke, mungkin langsung aja nih kita tanya-tanya nih. Bisa. Berhubung mau tanya-tanya nih, Wah, Iya. Apaan tuh? emangnya podcast kali ini buat tema kita mengusung tema apa sih? Oh Nah, iya, itu dia. lupa tadi. Oke. Poligami oke. is the best bukan? Bukan. Jangan. Oke, jadi kawan-kawan, podcast kami di sini membahas tentang dakwah, komunikasi, gitu ya, Pak. Itu ya. Seperti yang kalian lihat lah ya, muka-mukanya dong. nih. Oh, kebalik ya? Dong. Oh, yang bener di mana Komunikasi tuh? dakwah tuh yang betul. Oh, Komunikasi. komunikasi Oh, itu. dakwah. Iya, benar. Terus. Apa tuh? Oke, apa nih? Oh, apa? Mau tanya apa nih gitu? Oh, masa narasumber ya? Nanya nih. Iya, gitu. Oke, gini. Yang pertama nih. Apa sih hubungan komunikasi dakwah? Hubungan komunikasi dengan dakwah kayaknya itu adalah cara bagaimana menyampaikan antara orang dengan orang yang lain, cara penyebaran atau menjelaskan agama, entah agama apapun ya, entah itu Islam, Kristen, Katolik, Konghucu dan sebagainya berdasarkan keyakinan sekitar ya. Jadi itu sih kayaknya hubungan komunikasi dan dakwah. Tanpa dipungkiri kita apa-apa juga lewat komunikasi, lewat tradisi lisan masih sangat, apalagi sekarang Indonesia juga susah ya, minat bacanya agak rendah. Oh, iya, bener. Menurut penelitian ya, bukan karena saya nih. Oh, iya. Saya takut juga nih. Oke, tadi berhubung ini ya, penyampaian gitu ya, Pak? Iya, penyampaian penyampaian. tentang agama nih, khususnya Islam dan agama yang lain nih. Agama Nah, yang lain. kenapa nih, Pak, anak muda zaman sekarang nih agak menjauh dari agama gitu loh, Pak? Apakah karena cara dakwah komunikasi para apa sih namanya itu? Para ustadz gitu nah. Para tokoh agama. Iya, para tokoh agama apakah salah gitu nah mendakwahkan, mengkomunikasikan dakwah mereka ke anak-anak kayak gitu nah, ke remaja khususnya. Oh, remaja ya. Iya, salah. Yang baru balik ya. Bener. Baru balik. Bener. Apa ya? Sebenarnya bisa dibilang cara penyampaiannya yang salah, mungkin ada beberapa, mungkin cara penyampaian atau mungkin bahasa teks itu kadang-kadang salah persepsi orang kadang-kadang. Kita kan tidak pernah tahu apakah dia nulis WKWK itu beneran ketawa atau tidak kan. Iya. Bener sih. Iya kan? Kadang-kadang kan itu yang kadang bahasa teks itu memang bahaya, tapi bahasa lisan pun kalau dengan dinyatakan secara datar atau tanpa ekspresi juga dikira judes atau ketus ya, atau tidak peduli atau apa ya, memberikannya tidak ingin sungguh-sungguh ya. Itu tergantung cara pembawaannya lagi. Habis itu cara hal apa yang meyakinkan isu itu, yakin tidak sih untuk orang lain untuk disampaikan. Ketika penyampaiannya benar dan ditangkap dengan benar, apakah isi yang disampaikan itu sudah memiliki landasan-landasan yang tepat atau yang benar menurut keyakinan tersebut ataupun kitab-kitab agama ya, atau apapun itu. Habis itu tanpa dipungkiri ada juga kok yang ketika yang menyampaikan tokoh agamanya adalah bagus, tapi ternyata penangkap penerima adalah tidak bagus karena ini terlalu memojokkan misalnya, atau terlalu begini begitulah, dalam artian
kita tidak pernah tahu bagaimana orang merespon. Kayak misalnya nih, kayak kita nih bikin podcast nih, kita kan ngomongnya yang baik, siapa tahu di mata beberapa orang itu tidak baik, Iya, ya betul. kan? Itu kita tidak bisa mengerem atau mengantisipasi respon orang, kita tidak bisa nebak. Itu adalah hak mereka marah. Tapi kita juga tidak memaksa dia untuk suka kita kan. Misalnya itu sih kayak anak remaja sekarang misalnya nih, kayaknya harus ke majelis, ya silahkan bagi yang mau Iya lah, sih. bagi yang mau silahkan. Benar. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Majelis juga misalnya tidak dikategorikan sebagai ibadah yang wajib kan, ya sudah. Jadi itu tergantung persepsi masing-masing, tergantung keyakinan masing-masing dan diri masing-masing juga sebenarnya. Itu sih kayaknya yang bikin anak-anak menjauh atau bingung dengan keadaan agama sekarang, mungkin cara penyampaiannya, cara penerimaannya, dan mungkin yang menyampaikan adalah bukan bukan tokoh agama yang terkenal. Bisa jadi kan terkenalnya seseorang atau tidak tuh itu kan mempengaruhi meskipun dia sudah mendapat gelar apapun, misalnya kayak contoh aja Ustadz si A, dia diakui sebagai Ustadz menurut agama Islam, tapi ternyata tidak memiliki ketenaran atau tidak begitu terkenal di kalangan masyarakat, pasti dia tidak akan mendengarkan, penggemarnya masih sedikit dan sebagainya. Itu banyak faktor yang menentukan sebenarnya. Lalu masalahnya juga dari anak-anak remaja, masalah atau kebiasaan anak-anak ini kalau sudah dia tidak ingin mencari referensi yang lain. Misalnya kalau tokoh agama si A itu tidak cocok untuk dia tidak ingin berusaha untuk mencari tokoh yang B, yang C, yang D, bagaimana cara mengajarkan ajaran Islam ataupun agama yang lainnya lah, kayak model sudah gitu. Nah, satu referensi tidak suka, habis itu tidak ingin mengenal Islam lebih dalam atau memahami Islam lebih dalam sebenarnya. Itu sih faktor-faktornya menurut saya pribadi nih ya, bukan di mana-mana nih. Tapi kayaknya Bapak Jamal nih lancar banget ya Wah. masalah agama, padahal guru Indonesia gitu, bahasa Indonesia. Oke, seperti itu. Sepeda motor lewat. Iya, Eh. ada lewat tadi. Lewat. Kada berjilbab. Waduh, Kalau apa-apa, hak masing-masing. aduh. Iya benar. Seperti yang tadi ya, Pak. Iya, hak masing-masing soal ini kan. Nah, kayak perihal dakwah tadi ya, Pak. Mungkin kalau dari kita nih kayak ini sih, saya nih selaku anak muda juga kayaknya ngikutin selera juga sih. Kadang kita datang ke ceramah ini kalau nggak cocok ya memang ya nggak masuk gitu, kayak apa sih ini gitu. Iya. Tapi ketika kita mendengar si tokoh ini memang pembawaannya memang cocok untuk kita, kita sendiri pun kayak bakal semangat juga kayak gitu untuk mendengarkan, dan kita pasti apa yang disampaikan dari tokoh tersebut akan mudah juga gitu kita tahap, karena kita mendengarkannya itu dengan ikhlas. Waduh, ikhlas. Iya, tanpa Ikhlas. dipungkiri ya, Iya. meskipun anak muda ataupun tua juga pasti metodenya seperti itu. Kalau dia suka dia pasti akan mengikuti Oke. bagaimana dalam artian karya atau dakwah versi tokoh agama tadi. Mengikuti dari misalnya kalau di YouTube misalnya dari episode pertama sampai sekian gitu kan. Kayak sebanyak tukang bubur naik haji misalnya. Waduh, kepanjangan, Pak. Nggak selesai kita Iya. streamingnya. Dia paket kuotanya unlimited. Itu sih. Jadi tergantung selera ya, tanpa dipungkiri mau muda, tua atau bahkan anak-anak. Ya begitu, dia punya selera sendiri. Namanya kita bisa milih ya. Iya. Kita punya kebebasan milih, ya itu hak masing-masing lagi. Oke, nah ngomong-ngomong kan sekarang lagi pandemi nih. Iya. Kan lagi banyak itu apa dakwah online atau berdakwah secara daring maupun lewat Zoom ataupun Google Meet yang sekarang mulai banyak gitu. Apakah dampaknya bagus untuk masyarakat atau orang-orang? Apakah lebih efisien gitu? Oh iya benar. Dengarkan atau enggak itu kan belakangan gitu. Betul. Bener. Secara pribadi lah, meskipun tidak pernah mengikuti dakwah online atau menonton dakwah secara online atau daring, entah itu dari Twitter, Instagram, YouTube ataupun sekarang podcast bahkan, menurut saya pribadi kayaknya pasti memberikan dampak ya sedikit banyaknya. Terlepas diaplikasikan di dalam hidup atau tidak itu belakangan, hak masing-masing. Tapi menurut saya kayak di Twitter ada tuh Twitter apa ya, dia men-share arti-arti ayat per ayat dia ada di dalam Al-Quran. Yang saya tahu kan saya Islam nih. Jadi untuk konten yang di luar non-Islam saya tidak tahu dan tidak ingin menjelaskan, karena saya tidak ingin menjelaskan sesuatu yang tidak saya tahu. Mungkin YouTube juga
ramai ya namanya di tengah pandemi, apalagi kerja di rumah, work from home, ataupun mencari kesibukan, apalagi kita harus serba online apa sekarang. Mungkin sela-sela kita kayaknya nonton YouTube online bagus. Habis itu di Instagram juga ada potongan-potongan yang membahas soal hadis. Habis itu ada di keterangan postingan itu maknanya, habis itu ini hadis keberapa dan sebagainya. Kayaknya memberikan dampak sih sedikit banyaknya. Harapannya memberikan dampak yang lebih, itu bagus kan untuk menambah referensi pengetahuan agama masing-masing lah. Itu sih menurut saya. Ya ternyata banyak juga ya dampak positifnya juga gitu ya. Walaupun di pandemi seperti ini banyak kayak remaja seperti kita di luar sana yang mengadakan seminar tentang dakwah juga gitu. Salut sih juga sama mereka-mereka yang ngadain kayak gitu. Yang masih mau ya, Ya, atau untuk mengembangkan dakwah di tengah. Apalagi kan sekarang lagi di rumah aja gitu. Iya betul, di rumah aja. Kayak kita kan di rumah aja nih. Iya benar. Di rumah aja kami nih. Padahal depan gitu ya. Bisa. Depan rumah maksudnya. Oke. Bisa. Oke, lanjut ya. Boleh. Mau nanya nih saya nih. Apa tuh? Berhubung kami kan kayak remaja-remaja masih muda nih kan. Iya benar. Termasuk beliau. Iya, beliau ini muda banget nih. Iya. Mudah. Aduh. Eh, menurut pandangan Bapak nih yang lebih muda dari kami ya, mungkin Betul. Kada salah itu. iya. Alhamdulillah. Islam zaman sekarang ini sebagai identitas diri atau jati diri sih, Pak? Apa itu terlepas jati diri atau identitas diri, kayaknya sesuatu hal yang benar-benar mencerminkan diri pribadi. Tapi kayak ini dampaknya atau keterkaitannya adalah tentang Islam atau agama lah, dalam tanda kutip agama seluruhnya. Ada yang bilang, ada istilahnya dari dulu sih, istilahnya itu ada Islam KTP lah, atau ada yang STMJ, sholat terus maksiat jalan, berbagai macam-macam kultural itulah, itu budaya yang ada sekarang atau dari dulu deh. Kayaknya bisa dibilang tergantung persepsi, apakah bahkan ada pandangan baru. Kita perlu memahami apakah kita ini Islam turunan atau benar-benar menemukan Islam. Menurut saya pribadi, ada yang kayak model kita mungkin ada beberapa orang yang berpikir di luar sana kayak aku nih Islam, kenapa aku nih Islam ya sejak lahir. Sebenarnya kita memiliki pilihan untuk kita mau Islam atau tidak kan. Nah habis itu dipahami apakah ini Islam turunan. Apalagi biasanya mungkin ada yang berpendapat mikirkan, ada yang bingung kenapa aku sholat dan sebagainya. Itu kan salah sih, mencari tahu lah. Berarti dia berusaha menemukan Islam menurut dia sendiri, bukan menurut secara umum atau apalah gitu nah. Islam secara umum ada, tapi dia berusaha menemukan Islam menurut dirinya sendiri. Jadi bisa dibilang Islam bisa bekerja sebagai identitas diri ataupun jati diri, sama aja sih gitu kan, tergantung dia di mana. Itu tadi ada istilahnya Islam KTP yang mungkin dia Islam tapi tidak mengerjakan ajaran Islam. Habis itu ada yang bilangnya STMJ, sholat terus maksiat jalan, ya macam-macam lah. Tapi tanpa dipungkiri ketika transisi usia berpindah dia akan menemukan Islam yang sesungguhnya. Semoga bagusnya menemukan lah gitu. Itu sih menurut saya. Mungkin kita bisa contoh dari Nabiullah juga, Iya. Ibrahim. Kan beliau mencari Tuhan beliau gitu. Tuhan kita sih sebenarnya. Iya. Tapi kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim itu kan, kalau nggak salah nih, beliau itu dari awalnya menyembah batu, terus goa, api, dan sampai menyembah matahari, sampai di mana beliau menemukan Tuhan yaitu Allah gitu. Ya. Sesuai ini ya. Tiada Tuhan selain Allah kan. Iya, benar. Ada lagi? Waduh. Kayaknya agak terang ya kita malam ini. Lumayan. Padahal malam kayak gitu ya. Nah, terakhir nih makanya. Boleh. Karena udah malam nih gitu. Udah Jadi, ganti hari lagi. Jamnya tahajud ini. Ada yang sholat di belakang, Pak. Iya. Sunnah Nah, Rasul. aduh, berat. Tahajud kan? Sunnah itu ibadah sunnah. Iya, bener. Sunnah kan. Bener sih. Bukan yang gimana gitu kan. Nah, Pak, perihal yang dari yang remaja melenceng sampai menemukan agama, bukan melenceng sih, dia tidak tahu arah yang benar. Iya, itulah tadi. Iya. Sampai ke yang
dakwah virtual. Jadi bagaimana sih kita sebagai remaja-remaja nih untuk menyikapi beberapa hal-hal tersebut kayak gitu nah. Yang menjadikan ini ya konspirasi ya. Iya, bener. Susah sekarang. Yang saya pahami pribadi adalah di zaman sekarang kayaknya sudah kembali ke zaman yang mungkin yang dideskripsikan para pendahulu atau semua nabi, 25 nabi, meskipun ada nabi selain yang 25 itu tapi tidak disebutkan karena yang wajib kita ketahui ada 25. Sudah masanya akhir zaman. Cuma belum ada keluar dajjal aja lagi. Iya. Itu sih. Jadi cara menyikapinya adalah menurut saya pribadi, saya sebagaimana bersosial di keadaan sekarang khususnya Kalimantan Selatan ya. Iya. Bukan berarti mendiskriminasi suatu daerah. Sekarang ya pukul rata deh di muka bumi atau di Indonesia. Iya. Kita men-sharing sesuatu yang berbau agama, terlepas lewat media apapun, dibilangnya fanatik. Tidak men-share suatu konten yang baik atau tentang keagamaan, dianggapnya kita tidak punya agama atau dibilang ateis atau bahkan agnostik dan sebagainya kan. Nah, jadi tergantung penyesuaian diri aja lagi sih sebenarnya. Tidak men-share konten agama bukan berarti tidak memiliki agama. Sebenarnya habis itu apakah men-share konten agama dimanapun medianya setiap hari, apakah itu disebut fanatik? Tidak. Itu bisa aja sebut dia mengingatkan sesuatu hal yang baik. Jangan dijustifikasi atau dilabelkan wah fanatik nih. Ya itu sih seharusnya tinggal bagaimana kita mentoleransi bagaimana keyakinan masing-masing. Kita Islam sama kok, tapi kan ada yang mazhabnya ini kan. Kita mazhab ada 4 nih. Nah, meskipun kita berbeda mazhab atau berbeda aliran agama, kita kan sama-sama Islam. Secara sederhananya kita hargai aja sesama Islam tanpa mikir dia mazhab apa. Jangan artiannya kalau Kadang ada audio itu juga. berarti mau ngulangin nomor 3 pertanyaannya lah. Sedikit ya gitu. Udah kok diulangi? Ulangi juga. Langsung coba ya dari mazhab. Ya, dari mazhab. Oke. Misalnya di Islam terdiri dari 4 mazhab ya. Bukan berarti misalnya saya mazhab A, dia mazhab B, dia C dan D. Bukan berarti kita tidak menghargai satu sama lain. Cara sederhananya aja, kalau kita tidak bisa ikut keyakinan mazhabnya dia, setidaknya kita menghargai dia sesama orang Islam. Begitu juga dengan yang non-Islam. Kita saling bertoleransi aja. Jangan sementang-mentang dia dalam tanda kutip tidak Islam, kemudian urusannya atau kepentingan kita bersama, kepentingan dia terhadap kita itu kita lambat-lambatkan, kita tidak prioritaskan. Tetap saja ibaratnya bersosialah tanpa memandang agama. Ya sudah, kalau ibaratnya kamu sedang di dalam kelas sosial yang umum, ya sudah umum aja, hargai sekitar dan sebagainya tanpa memandang sara ya, suku, ras, agama dan sebagainya. Itu aja sih. Jadi berusaha untuk toleransi sebenarnya. Jadi garis besarnya kita harus bertoleransi Iya, bagaimanapun betul. keadaannya ya. Habis itu menyebarkan sesuatu ajaran dengan yang baik, jangan memberikan nih ada nih orang yang nge-share konten Islam atau konten agama tapi Iya. ditambahi lebih-lebihan yang dimana itu membuat jadi orang kayak bujur gerang ini benar atau tidak ini, dan membuat ini kontroversi dan membuat orang jadi bertanya-tanya dan kebingungan. Ya kalau mau nge-share tentang agama ya udah share aja tanpa ditambahin apa-apa, apalagi kalau niatnya untuk mengingatkan sesama muslim atau umat beragama. Itu aja sih. Oke. Jadi jangan disalahgunakan ya. Pak. Ya benar. Komunikasikan yang dengan baik lah, karena salah tangkap juga akan berpengaruh dan jatuhnya bahkan menyebabkan hoax loh. Nah, itu penting itu kawan-kawan. Komunikasi sangat bahaya sekarang. Jejak digital itu susah. Waduh, berat. Oke, kayaknya durasi kita udah panjang juga nih sesuai ya, Pak. tugasnya ya. Tadi udah kotek-kotekan harga lah kalau di Iya. belakang. Iya, nih Dan saya mau dipanggil lagi habis ini. Waduh, Sibuk Bapak banget penting. nih. Aduh. Iya. Benar, iya. Sesuai Oke. aja sih. Oke kawan-kawan, mengingat waktu juga kami tag tengah malam nih. Waduh, keren banget Iya, nih udah kita ganti hari ngerjain lagi. Bagus agama lagi. Oke, kita tutup aja ya. Iya. Oke. Apa nih? Ulang dong. Podcastnya apa nih, Cek? Waduh, Nama podcastnya apa? podcast PO. Bukan BO ya? Apaan tuh? Oh, salah. Booking order. Oh iya. Oh iya Positif sih. dong, positif Iya. dong. Oh, mungkin Iya. kawan-kawan bisa diulang. PO pesan apa tuh?
podcast opini. Nah, hashtagnya bukan jualan. Iya, apalagi COD ya. Cakep. Oke deh, boleh. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.